Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus bukanlah hanya sekedar sebuah fakta yang hebat yang dicatat di Perjanjian Baru, tetapi juga sebuah faktor yang lebih besar di dalam kehidupan Kristus dan orang Kristen. Tanpa kenaikannya, tidak ada pandangan yang utuh tentang Kristus, termasuk juga konsekuensi yang akan didapat oleh semua pengikut-pengikutnya. Kenyataan bahwa Yesus Kristus naik ke sorga membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, pribadi dari Allah Tritunggal yang kudus. Kenaikan Yesus Kristus melengkapi kebangkitannya yang terjadi 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Karena tidak ada satu orang pun yang melihat Yesus bangkit dan orang mati. Hanya malaikat yang memperlihatkan. Tetapi kemudian selama 40 hari dia datang, dia muncul, dia hilang, dia muncul, dia hilang. Tetapi kemudian kenaikan Yesus Kristus disaksikan oleh 500 pasang mata sekaligus. Ada banyak orang yang pada waktu itu hidup dan bahkan hidup masih sampai kepada beberapa puluh tahun kemudian. Karena 1 Korintus 15, Rasul Paulus mencatat ini bahwa disaksikan oleh 500 orang sekaligus. Kenaikan Yesus Kristus membuktikan akan tempatnya adalah di sorga, di mana dia memegang kendali dan otoritas utama. Inilah yang membuat bahwa hanya dialah Yesus Kristus satu-satunya pengharapan yang pasti dan tidak mengecewakan bagi orang yang mau percaya kepadanya. Kenaikan Yesus Kristus yang kemudian pekerjaannya dilanjutkan oleh para murid-murid dan gereja di Perjanjian Baru sampai sekarang memperlihatkan bahwa Yesus adalah Kristus yang hidup, Kristus sorgawi, Kristus yang bisa dialami oleh setiap orang sampai sekarang, dan Kristus hari ini dan Kristus yang akan datang. Dengan kata lain, bahwa Kristus ini yang bisa kita andalkan. Kita tahu bahwa begitu banyak ayat-ayat acuan di Perjanjian Baru yang membuktikan dan mencatat bahwa Yesus hari ini ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bahkan pengakuan iman rasuli kita menunjukkan bahwa dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang untuk kedua kalinya menghakimi orang yang hidup dan mati. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan, posisi sebelah kanan daripada Allah itu adalah menggambarkan posisi kuasa, posisi otoritas, posisi kemuliaan, posisi persediaan. Karena itu mengacu kepada ketika seorang jenderal dari pasukan Romawi yang kemudian menaklukkan sebuah daerah. Dia menarik semua, dia membuat parade di depan kaisar dan kemudian diundang naik dan duduk di sebelah kanan kaisar. Dan pada waktu dia parade, dia juga membawa semua tawanan tentara atau tempat yang dia taklukkan. Dan hal yang sama ketika Yesus berkata bahwa dia telah mengarak setiap tawanan itu dan mempertontonkannya di depan umum sebagai sebuah tindakan kemenangan. Dan dia saat ini ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memperlihatkan Yesuslah yang memiliki kuasa, Yesuslah yang memiliki kemuliaan, Yesus memiliki otoritas, dan Yesus memiliki persediaan. Dan inilah yang membuat masa depan yang cerah bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Hal yang menarik yang terakhir dikatakan dalam ayat yang ke-11. Ketika murid-murid melihat ke atas, mereka terpelongo, ditinggalkan oleh Yesus. Tiba-tiba
Dua orang malaikat berdiri dan mengatakan, "Hai engkau orang Galilea, ngapain kamu lihat ke atas terus?" Yesus yang sama ini, Yesus yang sama ini dikatakan akan datang kembali di tempat yang sama untuk kedua kalinya. Ini menarik dan ini luar biasa pernyataan Yesus yang sama, the same Jesus. Artinya, Yesus yang ada di Injil, Yesus yang ada di masa lalu juga adalah Yesus yang akan ada di masa depan dan yang saat ini masih ada bekerja. Kenapa? Karena dia berjanji kepada murid-muridnya, kamu akan pergi ke seluruh ujung-ujung dunia, mulai dari Yerusalem. Dan tunggu di Yerusalem, segera setelah saya naik. Tunggu di Yerusalem, janji akan kepenuhan Roh Kudus. Dan ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus yang naik ke sorga akan turun dengan cara yang sama. Yesus yang secara fisik naik ke sorga akan turun dari sorga secara fisik. Yesus yang disaksikan oleh banyak orang akan turun juga disaksikan oleh banyak orang. Dan ini sangat memungkinkan dengan teknologi satelit di seluruh muka bumi. Pada waktu dia turun, semua orang bisa melihat Yesus. Apa konsekuensinya kepada setiap orang percaya? Konsekuensinya adalah bahwa kenaikan Yesus Kristus menyediakan kepada kita dasar untuk kita bertekun, melewati kesukaran-kesukaran, dan memberikan kepada kita juga keberanian untuk kita memberitakan Injil Yesus Kristus dan juga kabar baik ini. Dan apa tanggapan, apa respons kita sebagai orang percaya yang sedang menantikan Yesus Kristus untuk datang kedua kalinya? Ada dua respons. Yang pertama, respons kita adalah hidup dalam ketaatan terhadap firman-Nya. Karena firman-Nya adalah roti kehidupan. Roti yang turun dari sorga. Yesus adalah roti kehidupan yang turun dari sorga. Dan dia naik ke sorga. Hari ini kita diminta untuk mentaati Tuhan. Sama seperti murid-muridnya. Malaikat berkata, pergi ke Yerusalem. Taati segera. Mereka turun ke Yerusalem segera. Artinya, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan, bahwa murid-murid harus tetap memiliki perspektif ke sorga. Tetapi kaki mereka harus tetap terinjak ke bumi. Kaki mereka harus melakukan tanggung jawab sehari-hari untuk melakukan kehendak Tuhan dan menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya memiliki perspektif sorga, memiliki cara pandang yang kekal, tetapi kita tinggal di bumi ini dan menggenapi panggilan Allah, memulihkan apa yang hancur dan mengembalikan itu kepada pemerintahan Yesus Kristus. Yang kedua, tanggapan kita adalah mari kita berani untuk terus mengakui dan tidak menyangkal nama Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita percaya, kita berasosiasi, kita bersaksi tentang kuasa Yesus Kristus dan nama Yesus, nama yang menjadi pengharapan, nama yang menjadi kuasa, nama yang menjadi jaminan. Dikatakan tidak ada satu nama pun di muka bumi ini yang tidak tunduk kepada nama Yesus, termasuk COVID-19, termasuk krisis ekonomi, termasuk kegoncangan-kegoncangan yang ada. Semua yang bisa disebut terminologi dengan nama apapun itu, dikatakan oleh firman bahwa semua itu tunduk kepada nama Yesus Kristus. Kabar baik kepada kita semua. Dan dia menyediakan kepada kita sebuah masa depan yang cerah. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, menjadi manusia, bahkan dipermalukan, dihina di dalam kayu salib, mati untuk menggantikan setiap kehancuran dan dosa kami, bangkit antara orang mati, dan naik ke sorga, memperlihatkan akan kemuliaan dan kuasa yang dijanjikan kepada Yesus. Dan hari ini engkau ada di sebelah kanan Allah Bapa, dan engkau akan datang untuk kedua kalinya. Terima kasih untuk satu jaminan ini. Ada tempat yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan otoritas, dan penuh dengan persediaan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami hidup untuk mentaati Engkau, dan kami
hidup untuk berani memberitakan firman-Mu. Dan firman-Mu berkata, berbahagialah hamba-hamba yang ditemukan oleh tuannya ketika datang kembali, sedang bekerja. Dan biarlah ini yang kami lakukan sebagai keputusan dan respons kami, menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.